Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah Masjid Al-Irsyad yang kami muliakan, Bapak Ibu, adik-adik, santri semua yang hadir di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untuk semuanya, memberikan kemudahan atas segala permasalahan hidup kita. Semoga juga Allah memberikan rezeki yang barokah kita semuanya. Ya Rabbal Alamin. Para Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pagi hari ini insyaallah kita akan memberikan kajian tentang syarat dan hikmah dari berkurban. Syarat berkurban dan hikmah berkurban. Pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 2 Hijriah. 2 Hijriah. 2 Zulhijjah. Maksud saya 2 Zulhijjah. 2 Zulhijjah tahun 1440. 1446. Insyaallah. Berarti Nabi kita ini dengan jarak dengan kita ini sudah 1400-an, insyaallah lama. Alhamdulillah, Allah menjadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak melihat satu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita yakin dan beriman kenabiannya, kerasulannya, beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Ya. Dan ini kelebihan bagi kita. Ketika Nabi SAW mengatakan di depan para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, aku ini rindu sama sahabat-sahabatku." Kemudian para sahabat mengatakan, Bukankah kami ini sahabat-sahabat panjenengan ya Nabi? Yang kumaksud bukan itu. Yaitu yang kumaksud adalah orang-orang yang hidup setelah meninggal aku, umatku, ya, dia nggak melihatku tapi dia beriman kepada kenabianku, kerasulanku. Saya rasanya ingin bertemu dengan mereka. Semoga kita nanti bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban tiap tahun. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka setiap tahun pada bulan Zulhijjah beliau selalu berkurban. Yang sering berkorbannya 2 kambing, yang paling sering. Ya. Yang pertama adalah untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Yang kedua adalah untuk umat-umatnya yang tidak mampu berkorban. Subhanallah. Yang berkeinginan berkorban tapi tidak mampu. Subhanallah. Saking sayangnya itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat-umatnya yang tidak berkorban dan ingin berkorban tapi tidak ada finansial, tidak ada kemampuan, itu masih berpeluang untuk mendapatkan pahala berkorban. Puncaknya Nabi itu berkorban dengan 100 ekor unta pada waktu
haji wada. Nabi saja satu orang korbannya sampai 100 ekor unta. Ini banyak sekali. Ya 3 miliaran kira-kira. Subhanallah. Senilai 3 miliar. Karena memang sebelumnya Nabi mendapatkan harta yang berlimpah, harta rampasan, pembagian. Jadi kalau ada musuh yang kalah itu kan hukum perang saat itu adalah ghanimah. Ghanimah itu 1/5 nanti digunakan Allah dan Rasulnya. Nah, karena ghanimahnya banyak sekali sehingga Nabi itu mempunyai unta yang banyak sekali. Dan beliau korbankan 100 ekor unta. Subhanallah, luar biasa. Yang menanganinya itu Ali bin Abi Thalib. 100 ekor unta disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. 70 kira-kira atau ya pokoknya nanti berapa puluh itu Ali bin Abi Thalib. Kemudian sisanya tukang jagal. Dan tukang jagal itu dikasih upah oleh Ali bin Abi Thalib dari kantongnya sendiri. Tukang jagal itu bukan diambilkan dari daging korbannya Nabi. Beliau mengatakan, saya kasih upah kepada tukang jagal dari min indi, dari kantong saya sendiri. Dari sinilah hukum tentang berkorban itu, bahwasanya tukang jagal itu tidak boleh dikasih upah dari dari daging sembelihan. Kalau mendapat bagian dari sembelihan boleh, tapi kalau atas nama upah itu tidak boleh. Atas nama upah itu tidak boleh. Gitu. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan fokus pada syarat-syarat dari berkorban. Syarat-syarat berkorban. Syekh Shalih Al-Utsaimin menerangkan secara lengkap tentang syarat-syarat berkorban. Ini ada 6 syarat. Artinya yushtaratu lil udhiyah, artinya syarat hewan korban. Saya lebih fokus pada syarat hewan korbannya. Ya. Kalau syarat orang berkorbannya pasti Islam dan seterusnya mampu. Tapi ini adalah syarat-syarat pada hewan korban. Satu, antakuna min bahimatil an'am wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam dha'nuha wa ma'zuha. Satu, hewan yang dikorbankan memang termasuk hewan-hewan yang disyariatkan untuk dijadikan hewan berkorban. Dan itu ada 4 saja. Satu, yaitu al-ibil, unta. Di sini nggak ada. Adanya di Arab atau di sini mungkin ada tapi di kebun binatang. Tidak boleh. Ya, kemudian wal baqar. Yang kedua adalah sapi. Nah, ini sapi boleh. Disamakan dengan itu adalah kerbau. Banyak para ulama menyebutkan tentang jamus itu sejenis dengan sapi. Tapi yang disebut adalah para ulama baqar. Ya, baqar sapi itu yang pada hukum asalnya yang sapinya itu. Sapi. Wal ghanam. Yang ketiga adalah ghanam, kambing. Kambing ini ada 2 yaitu sehingga nanti jadinya hewannya jenisnya ada 4. Ya kan, kambing itu ada 2 macam. Satu, kambing kibas yang warna putih itu domba, istilahnya domba. Nah, dan yang kedua adalah kambing Jawa. Kambing. Kambing dengan domba beda. Istilah Arabnya juga memang beda. Dha'n sama ma'az. Dha'n itu adalah kambing bebas,
itu biasanya gembel. Ya. Kalau ma'az itu kambing yang warnanya nggak gembel, yang bulunya agak mulus ya, lebih lemis gitu. Lemis. Itu dasarnya adalah firman Allah surah Al-Hajj ayat 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Setiap umat ada syariat berkurban min bahimatil an'am liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum, harus diucapkan nama Allah, yaitu berkorban min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Hewan ternak itu yang dimaksud adalah tadi, yaitu unta, sapi, kambing, domba dan kambing. Masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah antablugha as-sin al-mahdud syar'an bi an takuna jaz'ah min ad-dha'n aw thaniyah min ghairihi. Hewannya telah mencapai umur yang telah ditentukan. Ya. Ditentukan batas minimalnya. Ditentukan batas minimalnya. Yang mana al-jaza'ah min ad-dha'n, kalau kambing kibas itu adalah batas minimalnya adalah jaza'ah. Jaza'ah itu adalah istilah yang digunakan untuk kambing kibas atau domba yang berumur minimal 6 bulan. Kalau ini batas minimal, artinya kalau sudah 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, ya lebih baik lagi, bagus lagi. Tapi ada batas minimal. Batas minimal itu 6 bulan. Dha'n itu adalah jaza'ah. Aw thaniyah min ghairihi, atau yang hewan lain adalah minimal, yaitu dikatakan saniyah. Dikatakan saniyah kalau kambing itu umurnya 1 tahun. Yang kambing yang dulunya mulus itu kambing Jawa itu 1 tahun. 1 tahun. Nah nanti langsung pada ahlinya aja. Kalau kita tuh nggak ngerti umur yang turun. Nah, nanti pada ahlinya. Ya, biasanya ketahuan dari giginya atau apanya, atau yang memelihara kalau melihat giginya, kalau dia ini sudah tak pelihara 6 bulan lebih ya sudah. Nah itu ketahuan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW hadis riwayat Muslim, la tadbahu illa musinna illa an ta'shura alaikum fatadbahu jada'ah min ad-dha'n. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali keadaannya musinna, kecuali sulit mencari musinna, maka kamu boleh mencari jada'ah. Tapi ahli fikih mengambil dari ini bahwasanya batas minimal adalah jaza'ah. Jadi batas minimal adalah jaza'ah untuk kibas, yaitu 6 bulan untuk kibas. Tapi kalau setahun itu lebih baik. Kalau udah umur setahun ya lebih baik. Tapi kalau tidak apa-apa, 6 bulan. Ya. Nah, musinna untuk ibil atau unta dikatakan musinna kalau hewan yang sudah dewasa. Musinna atau hewan dewasa. Dewasa untuk ibil atau unta itu kalau sudah 5 tahun. 5 tahun. Kalau bakor ya 2 tahun minimal ya. Dan kemudian kalau kambing itu 1 tahun. Ya, kalau sapi minimal 2 tahun. Sapi itu minimal 2 tahun. Ya. Ya, jadi sudah dewasa. Ukuran dewasa setiap binatang itu beda-beda. Kemudian yang ketiga, الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي 4.
terbebas dari cacat yang menyebabkan dia tidak cukup atau tidak sah digunakan berkorban. Cacat yang tidak boleh digunakan berkorban ada 4. Satu, al-'awru al-bayyin, buta yang jelas-jelas buta matanya. Berkorban dengan si buta itu tidak boleh. Harus yang matanya betul-betul melek. Ya. Kemudian yang kedua, al-maradul bayyin, yang sakit parah. Main cerai dan kembali, nggak selesai. Atau budi beda sekujur tubuh. Pokoknya penyakit yang parah yang secara kasat mata sudah gampang dideteksi kesakitannya. Kalau sakit tapi nggak terdetek, gimana namanya aja nggak terdetek, ya nggak apa-apa. Kalau sudah kasat mata udah terdetek, oh itu semua lorong ini, itu sudah nggak bisa masuk. Al-maradul bayyin, sakit yang bayyin, yang jelas, ya. Secara zahir, kasat mata. Kemudian yang ketiga, al-arajul bayyin, pincang yang pincangnya jelas, pincang, si pincang atau ini, ya. Jadi kalau kakinya jalannya pincang, ya, maka itu tidak boleh. Yang keempat, al-hazil al-muzil, yang kurus banget. Nah, ini tidak boleh. Kurus banget dan sehingga kelihatan tulangnya saja. Al-hazal al-muzil lil mukh, ya itu 4. Selain itu nanti yang kecil-kecil itu hanya sekedar makruh saja, atau sangat kecil sekali tidak dianggap sudah dosa. Buntutnya hilang, ini makruh. Buntutnya mungkin dipotong. Jadi kan ada peternak kambing yang sengaja buntutnya itu dipotong supaya gemuk, supaya gemuk. Itu malah jadi makruh. Dia sah-sah saja sih, tapi kurang baik aja. Yang keempat, sekarang syarat yang keempat, antakuna milkan lil mudahhi atau ma'dunan lahu fiha min qabli syar'i, telah menjadi miliknya orang yang berkorban, ya, bukan sewaan, bukan titipan, tapi betul-betul milik sempurna. Ya, dengan cara membeli dengan lunas, gitu kan? Kalau nggak milik sempurna, ya contoh saham-sahaman sapi boleh bersaham 7 orang, tapi kalau lebih daripada 7 orang nggak boleh. Nah, kambing cari kambing yang paling gede, contoh yang harganya 8.500.000, tapi saham-sahaman, itu nggak milik sempurna. Aku 3 juta, aku 3 juta, aku 6 juta, itu nggak bisa, walaupun harganya mahal. Jadi harus milik sempurna. Karena ada kambing yang mahal itu ada. Begitu juga sapi yang mahal. Nah, ini karena mahal, harganya 100 juta, kita urunan 10 orang. Nah, ya nggak bisa juga. Nggak bisa. Nah, kalau pertanyaannya, kalau saya sendiri aja, saya punya 100 juta ini, ya boleh. Anggap aja 100 ekor unta. Ya boleh. Dan sama orang itu kalau bilang, dan saya akan keluarganya 7 semuanya sudah dewasa, sudah kaya semua. Saya setiap anak saya sudah kaya semua.
setiap anak saya korban boleh, ya boleh. Atas nama sendiri-sendiri itu boleh. Oh saya nggak punya, ya saya dan keluarga ya boleh. Tapi kalau punya harta lebih kemudian pengen sendiri-sendiri, pokoknya dewe-dewe dan mantap, ya boleh juga. Jadi dia katakan ada yang bisa 100 gitu. Boleh saja. Kemudian syarat yang lima. Syarat kelima. Allah yata'allaq bima haqqun lil ghairi fala tasihhu at-tadhiyah. Oh ini hampir sama tadi. Kalau tadi milik sempurna, maksudnya bukan barang curian, bukan barang gosok, bukan barang yang bersengketa. Nah, kalau yang kelima adalah tidak ada hak orang lain. Ya ini tadi sebenarnya milik bersama. Jadi kalau tadi milik sempurna itu bukan curian, bukan rampasan, bukan jadi betul-betul miliknya dia yang sah. Kalau ini tidak ada hak orang lain, ini berarti tidak saham-sama tadi. Atau bil marbun atau barang gantian itu juga ada milik orang lain. Jadi yang bermakna sama yang 4 dan 5 ini. Baik, yang keenam, ayyidhahi biha fil waqtil maqdud syar'an, disembelih pada waktunya. Nah ini waktunya itu tanggal 10 setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13. Jadi kalau memang saking banyaknya kemudian belum sempat disembelih tanggal 10, boleh tanggal 11. Ya, kalau hasbi itu 62, kita 31, hampir 100 ekor kambing. Ya, tapi yang muda-muda tadi, yang muda-muda. Ya boleh diejek. Tetap ada kelebihannya dari dia empuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabaha qabla shalah fa innaha wa lahmun qaddama lahu li ahlihi wa laysa min an-nusuk min syai'in." Dan siapa menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka dia termasuk daging yang disajikan untuk keluarganya, bukan untuk berkorban. Ayam tasyrik, ayam boleh masyukin, boleh sampai ayam tasyrik. Darinya hadis Imam Muslim, hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan zikir kepada Allah. Dan juga dalam praktek haji ada korban juga, nah itu dilakukan hari-hari tasyrik juga boleh. Yaitu 6 syarat untuk hewan berkorban. 6 syarat hewan korban. Kemudian hikmahnya berkorban, keutamaan berkorban. Hikmahnya 1, yaitu orang berkorban itu dia melakukan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Jadi amalan yang paling dicintai pada hari raya itu ya berkorban itu. Sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tirmidzi, tidak ada amalan anak Adam, tidaklah anak Adam melakukan suatu amal soleh pada hari raya yang lebih dicintai oleh Allah min iraqatid dam, daripada mengalirkan darah berkorban. Kemudian yang kedua adalah sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu ingin dekat dengan para pejabat, ingin dekat dengan orang-orang mulia, nah ini ada syarat atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya korban itu kan dari korban. Korban dekat. Ya, korban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iz qarraba qurbanan
Ya. Jadi kurban itu kan sudah ada sejak zaman Nabi Adam, sejak Nabi Adam. Cuma syariat berkurban dengan binatang ternak itu lebih terkenalnya zaman Nabi Ibrahim. Karena kalau Nabi Adam berkorban tidak mesti hewan ternak, berkorban dengan api juga boleh. Jadi kan Qabil dan Habil. Qabil itu berternak dengan tanaman, berkorban dengan tanduran, sedangkan Habil berkorban dengan kambing. Artinya korban itu korbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Itu kan dalam surah Al-Maidah. Ketika dua anak Nabi Adam ini berkorban, salah satunya diterima, salah satunya tidak diterima. Tapi penyebab tidak diterima itu bukan tanamannya ya, lebih pada niatnya. Ayatnya seterusnya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima korban itu hanya dari orang yang bertakwa. Bertakwa artinya dia betul-betul ikhlas mencari ridha Allah, bukan karena mencari viral, bukan karena mencari pujian-pujian, ya. Tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayatnya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima korban itu dari hati yang bertakwa. Sebenarnya bertakwa. Mau korban sapi bertakwa diterima, kambing bertakwa diterima. Kambing enggak bertakwa susah diterima. Sama haji juga sama, haji pergi ke sana kalau karena Allah ya diterima. Kalau hanya karena untuk gelar haji, sehingga nanti kalau pulang-pulang nggak dipanggil haji marah-marah itu. Saya sudah haji kenapa nggak dipanggil haji gitu. Nah ini kan indikator itu. Indikator hajinya memang gelar saja gitu. Untuk marah-marah saya sudah haji 3 kali, mau nggak dipanggil haji gitu. Dan gimana harta saya? Kemana dia? Allah lah yang kemana? Ya, jadi itu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk meraih derajat ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadi pembuktian bahwasanya dia lebih cinta kepada Allah daripada mencintai hartanya. Jadi kan Nabi Ibrahim itu kan diuji tuh gitu. Kamu lagi cinta-cintanya kepada Ismail, umur 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nabi Ibrahim itu kan menyembelih, disuruh menyembelih Nabi Ismail. Itu kan ketika umur berapa? 80 umur 90-an kayaknya, 9. Lahirnya Nabi Ismail itu usia 80 sekian. Nah kemudian setelah 6 tahun 7 tahun lah Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Jadi anak umur 6 tahun 7 tahun, anak saya 7 tahun. Kalau begitu insyaallah ini paling saya cintai, kan masih kecil. Karena yang lain besar-besar. Kalau besar ngurus atau kiwi terus sekolah kiwi, tapi anak kecil ini masya Allah, sini aja kita bawa saking cintanya. Nah, itu anak kecil tuh masya Allah 6 tahun itu lagi senang-senang diuji oleh Allah. Kamu cinta Allah, lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada anak. Kalau kamu cinta kepada Allah, buktikan anak berikan pada saya. Ya bisa tahu ini sembuh. Subhanallah. Akhirnya terbukti Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah. Akhirnya langsung diganti dengan kambing kibas. Ya. Wa fadainahu bi dzibhin 'azim.
kami ganti dengan tebus dengan penyembelihan yang besar. Maksudnya di sini adalah kambing kibas dari surga, ya, domba. Maka Imam Malik mengatakan kalau ditanyakan mana yang utama antara menyembelih korban kambing dengan sapi, maka Imam Malik ya domba lah. Karena Nabi kita itu selama 9 tahun itu nyembelih domba terus. Kemudian Nabi Ismail diganti juga bukan dengan sapi, tapi dengan domba. Jadi ikut apa adanya. Tapi kalau Imam Syafi'i lain lagi, oh enggak, yang lebih utama sapi. Karena apa? Manfaatnya lebih banyak. Kita substansinya apa kan gitu. Ini kan yang sosial, apa untuk sosial orang supaya lebih banyak manfaatnya. Ya sapi gitu. Dan disembelih kan dari kami satu orang yang diganti satu, sapi bisa 7. Harus supaya gitu ya, masalah utama yang mogok pilihan dengan perbedaan Imam Malik dan muridnya Imam Syafi'i, kita jadi enak milihnya gitu. Mau milih yang mana itu jadi enak. Alhamdulillah. Oke, kemudian ada hadis bahwasanya dia akan mendapatkan pahala sebanyak bulu yang ada di hewan kurban. Tapi ini hadisnya memang hadis yang dinilai lemah. Tapi ulama pun karena ini masalah fadhailul a'mal, masalah keutamaan amal, dan di dalam usul yang ada hadis yang menaungi yang secara besar, sehingga banyak ulama mengatakan ya tidak apa-apa hanya hadis ini digunakan sebagai fadhailul a'mal, itu boleh untuk motivasi gitu. Itu ada hadis yang bunyinya begini. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi?" Wahai Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami tentang tentang hewan kurban. Kita disyariatkan berkorban. Kemudian Nabi menjawab ini, "Hadhihi sunnata abikum Ibrahim." Oh, kalau kamu tanya tentang korban, itu adalah sunnah atau syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan kita ikuti juga. Kita disuruh mengikuti. Kemudian para sahabat mengatakan, "Malana fiha?" Maksud kami, kamu mendapatkan apa kalau kami berkorban? "Malana fiha ya Rasulullah?" Kita dapat apa kalau kita berkorban? Maka Rasulullah mengatakan, "Bikulli sya'ratin hasanah." Kamu mendapatkan setiap satu helai dari bulu hewan kurban adalah kebaikan. Ya, berarti yang tebel-tebel itu ya, gitu. Lalu fasufu, ya, dengan setiap rambut itu kebaikan. Wahai Rasulullah, kalau bukan rambut tapi suf, bulu, nggak panjang. Kalau syaraf itu kan panjang, kalau bulu cuma kecil-kecil gitu. Kalau dia tidak muncul rambut tapi cuma bulu kecil-kecil gimana? Maka Nabi mengatakan, "Bikulli sya'ratin minas-sufi khamsah." Bikulli sya'ratin minas-sufi khamsah. Setiap satu rambut dari suf itu khamsah hasanah, sama. Dan setiap bulu pun sama, yaitu satu kebaikan. Yang intinya pahalanya besar, insyaallah besar. Nanti kita akan temukan di akhirat kelak. Dan ini juga merupakan tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sedekah, karena kan sedekah itu orang, kenapa sedekah disebutkan burhan? Fasodaqatul burhan, sedekah adalah burhan, bukti. Maksudnya apa? Bukti kecintaan kepada Allah lebih tinggi daripada kecintaannya kepada hartanya. Begitu juga korban. Itu yang merupakan hikmah dari berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang berkorban diterima oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih barokah insyaallah. Dan semoga yang belum mampu berkorban juga mendapatkan pahala korban dengan keinginan berkorban, dan juga membantu orang yang berkorban menjadi panitia volunteer itu juga semoga mendapatkan pahala
dulu ya. Kita nontonnya aja.